Dulu namanya dikenal itu adalah kapur barus. Iya. Namun juga pernah saya baca artikel di media Tempo menyebutkan tenggelamnya kapur barus. Nah, Kayak judul film tuh, Bang. Selamat datang di tempat kami, Bang. Selamat. Inilah tempat baru kami nih kan. asik nih. Asik. Saya pun udah gugup nih ya. Biasanya abang juru wawancara kan? Kali ini diwawancarai. Berbalik ya. Nervous juga. Bahaya gini. Jadi gini, Bang. Sepengetahuan saya kan, biasanya abang itu sangat konsen, sangat fokus kepada lingkungan hidup, terutama Tahura. Jadi yang menjadi pertanyaan publik itu, siapa sih abang ini? Kok begitu konsen kepada Tahura dan khususnya lingkungan hidup Tahura? Pertanyaannya sangat mendramatisir nih. Pokoknya ada musik backsound ya. Iya. Jeng. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga netizen, subuh salam kita. Ini saya harus menjawab satu pertanyaan pembuka dari presenter kita yang mungkin tak asing lagi ya. Pertanyaannya adalah, siapa sih sebenarnya saya ini, begitu. Kalau saya profesinya seorang jurnalis, Jurnalis ya. tapi kerap juga saya hobi menulis potensi-potensi ataupun isu-isu lingkungan hidup terkait di daerah kita ini. Saya aktif di dunia lingkungan hidup ini sejak masih kuliah, atau sekitar tahun-tahun 2003. Saya juga pernah mendirikan sebuah LSM, itu LSM-nya diberi nama Gerakan Pemerhati Kawasan Ekosistem Loser. Oh, udah masuk lingkungan, Bang. Ya, jadi itulah wadah-wadah kami untuk mengekspresikan diri, termasuk mengangkat soal-soal isu lingkungan di daerah ini gitu. Kemudian kita melihat begini, setelah kota Subulu Salam ini mekar menjadi satu daerah otonom. Iya. Kalau kita katakan kalau tidak ada Tahura mungkin tidak ada lagi dinas kehutanan, mungkin dinas lingkungan hidup aja yang ada. Iya. Dinas hari ini kita karena ada Tahura, dinas lingkungan hidup dan kota Subulu Salam yang pengelolaannya memang secara penuh kepada dinas lingkungan hidup dan kehutanan setempat. Gitu. Dan kenapa saya begitu tertarik mengenai Tahura ini? Di sini juga mungkin perlu saya sampaikan kepada netizen semua. Kemarin kan saya juga harus membalas komen-komen dari netizen. Mereka katakan pohon kayu kapur itu tidak hanya ada di situ, di daerah lain pun ada, kayak di Papak Barat ataupun di Tapanuli Tengah. Betul. Yang saya sampaikan di situ, yang perlu saya jelaskan bahwa peruntukan pemeliharaan dan perawatan serta pelestarian pohon kapur atau yang secara spesies dikenal dengan Dryobalanae aromatica yang kaitannya dengan sejarah Mesir kuno yang saya maksud, diperuntukkan ke satu kawasan konservasi itu satu-satunya di dunia yang dilakukan cuma oleh pemerintah kita, Khususnya di Tahura itu ya. Jadi Tahura kita itu adalah pelestarian pohon endemik kapur. Itu yang saya maksud, bukan di mana dia tumbuh. Memang pohon kapur ini ya sebarannya di kawasan hutan Papak Barat, di kawasan hutan Tapanuli Tengah, di kawasan hutan Humbang Hasundutan. Di sana ya kita temui jenis yang sama, tapi yang saya maksudkan pemerintah, saya katakan pemerintah lah ya, daerah yang menyediakan satu kawasan, dalam hal ini kita sebut Taman Hutan Raya, yang khusus untuk pelestarian endemik kapur hanya ada di Subulu Salam. Itu yang saya maksud. Mungkin begitu. Jadi kan gini, Bang, di Tahura itu kan sepengetahuan saya
ada beberapa masyarakat yang membuka lahan di sana. Jadi bagaimana itu upaya pemerintah untuk melestarikan tahura ini sementara tahura itu sudah ada yang menggarapnya? Iya, itu memang menjadi PR khusus buat pihak terkait ya. Karena dimanapun kita katakan kegiatan-kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan itu hampir di seluruh penjuru Indonesia ini adalah sering terjadi. Bukan hanya saja di Tahura, iya. bahkan di kawasan Suaka Margasa, Warawa Singkil juga tingkat deforestasi di situ tinggi ya. Nah, ini juga akan menjadi PR bagi instansi terkait untuk melakukan pembenahan ini terkait misalnya ada pengakuan dari masyarakat kalau itu adalah lahan garapan dia ya, atau mungkin ada pembukaan yang secara ilegal pasca ditetapkannya kawasan ini menjadi Tahura. Ya, secara teknis itu domainnya Dinas Lingkungan Hidup ya, Kehutanan Kota Suku Salam. Ini kalau menurut abang sendiri nih, potensi wisata apa aja tuh yang paling besar di Tahura itu, Bang? Wah, kalau kita berbicara ekowisata, nilainya cukup tinggi. Karena alhamdulillah di sini mungkin secara khusus ya saya sampaikan kepada Abang Abdul Rahman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Suku Salam bersama timnya, bahwa kabar baik untuk kita semua yang kita idam-idamkan mengenai pengesahan blok, alhamdulillah telah keluar pengesahannya dari kementerian. Artinya Tahura kita sudah disahkan bloknya oleh kementerian. Nah, penentuan blok inilah yang menjadi acuan teknis terhadap pengelolaan Tahura ini ke depan. Dia ada blok inti, ada blok pemanfaatan. Mungkin nanti di blok pemanfaatan ini yang akan dilihat potensi-potensi yang mungkin bisa dijadikan ekowisatanya ya. Selain ekowisata bisa juga menjadi pusat studi riset. Karena di dalam kawasan Tahura itu tidak hanya pohon kapur saja. Di situ juga ada meranti, ada damar, kemudian ada juga beberapa jenis spesies langka, ada orang utan, ada kita di situ burung rangkong, enggang juga. Nah, ini nilai konservasinya ini tinggi. Jadi ini apabila nanti terkelola dengan baik, di samping pemerintah daerah ini memiliki visi ke depan terhadap isu pemanasan global, di sisi lain pemerintah juga kita bisa mendapatkan income berupa nilai ekonomis. Apa itu nilai ekonomisnya? Mungkin yang melalui sektor ekowisata tadi dan pengunjung-pengunjung yang secara khusus melakukan penelitian di situ ya. Jadi otomatis segera lini termasuk itu misalnya perhotelan atau kearifan lokal lainnya ini kan bisa bergerak dengan pengunjung-pengunjung yang datang ini. Otomatis ekonomi masyarakat meningkat, Pak ya? Ya pastinya, karena kalau kita lihat hal-hal yang seperti ini kan cukup diminati gitu. Ya, wisata ya. Jadi nanti mungkin juga bisa kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, dengan NGO yang lain bisa. Begitu, karena kita flashback ke belakang, kenapa isu lingkungan di Kota Suku Salam ini begitu tinggi? Ya, kami beberapa teman-teman dulu sering mengekspos masalah isu lingkungan ini dari tahun 2000 kita ekspos terus, sehingga berkat laporan-laporan kita ini mendatangkan mereka kemari, baik melakukan program pemberdayaan, melakukan monitoring dan macam lain bentuk kegiatan mereka itu. Dia begitu. Kemarin nih Bang, kami ada baca kemarin nih Bang kan tentang pelatihan yang dilaksanakan oleh NGO gitu kan, yang Earthworm Foundation yang kemarin diadakan itu kan tempatnya khususnya di Tahura kemarin. Itu kegiatannya apa aja Bang biasanya? Inilah dia ikut sebenarnya kan, tapi dananya pula itu untuk pemirsa kan mewakili Bang. Tapi kalau misalnya oke, silakan dijawab. Kemarin Adinda juga ikut di situ kan.
salah mewawancara ini. Nah, ya kebetulan kemarin Adinda ini kan juga ikut satu kelas dengan saya, yaitu terkait kegiatan pelatihan identifikasi HCP High Conservation Value dan HCS High Conservation Carbon Stock, ya. atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut HCP tadi nilai konservasi tinggi disingkat dengan NKT, dan HCS tadi High Carbon Stock atau stok karbon tinggi atau SKT. Nah, ini berkaitan dengan program Sustainable Palm Oil. Oh, apa itu Bang? Kita kan nggak tahu nih. Program sawit berkelanjutan. Oh ya. Sawit adalah merupakan komoditas andalan negara kita ini. Iya. Jadi isu sawit dan segala turunannya ini kan cukup menjadi perhatian pasar global. Nah, di sini pergerakan sawit ini cukup bergerak kencang. Jadi bagaimana sawit secara berkelanjutan ini kita harapkan dapat terlaksana di wilayah kita Subuh Salam ini. Nah, para perusahaan perkebunan di samping dia memiliki area, tentunya dia juga harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup yang lain, atau kita lebih kenalnya itu dengan istilah konservasi. Ya. Karena dalam konservasi itu ada berhubungan dengan satwa lindung, ada berhubungan dengan flora fauna lah, dan juga ada zona-zona lindung. Nah, inilah yang dituntut oleh pasar global kepada perusahaan agar memperhatikan ini gitu. Nah, karena kita melihat memang kasus-kasus konflik satwa, banjir, bencana ekologi di daerah kita ini kan, ini tak lepas juga peran dan tanggung jawab daripada perusahaan untuk memperhatikan ini gitu. Nah, kenapa? Apa hubungannya yang saya katakan tadi HCP HCS? HCP HCS ini adalah komponen yang harus diwujudkan oleh setiap perusahaan. Jadi di setiap areal perkebunan kelapa sawit, misalnya kita katakan 1000 hektar ya, tentunya kan ada juga mereka berbatasan dengan areal sungai. Areal sungai itu kan zona lindung juga. Sempadan sungai ini kan ya tidak harus dong mereka tanam sampai ke pinggir. Semua ada regulasinya. Sempadan sungai itu misalnya kalau sungai besar, radiusnya mungkin mencapai 50 meter, ini menjadi zona hijau, sekaligus nanti menjadi koridor satwa. Nah, ini yang perlu. Jadi artinya apa? Perusahaan bergerak menjadi salah satu pemasukan negara, tapi di satu sisi hutan dan setiap satwa yang dilindungi ataupun satwa kunci ataupun satwa yang hampir punah ataupun satwa yang terancam punah. Jadi ini juga terlindungi karena kan ini hak makhluk hidup juga. Hak makhluk hidup juga ini. Nah, itulah sebenarnya wujud daripada pelatihan kita kemarin. Nah, kenapa di Tahura? Gitu kenapa kan? di Tahura ya? Ini juga salah satu perhatian daripada penyelenggara acara kemarin, yaitu dari Edworm Foundation. Sekaligus untuk mempromosikan Tahura ini juga ke permukaan supaya dikenal. Kita juga ingin melihat bahwa di Tahura itu juga memiliki nilai konservasi yang tinggi. Kemarin berdasarkan presentasi kita di Aula Bapeda, banyak kan satwa-satwa yang spesies langka yang masih ada di situ. Ini kan yang harus kita lestarikan memang. Jadi kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa framing, kadang orang-orang lingkungan ini lebih mementingkan satwa daripada manusia gitu. Iya betul. Saya rasa tidak begitu ya. Tidak begitu. Semua ada komponen-komponennya, karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu memiliki manfaat. Apa itu kalau bahasa kita tungir ya? Tungir. Tungir. Bahasa Indonesia.
ada manfaatnya. Mungkin karena kan belum diteliti. Mungkin di dalam dalil ada dikatakan juga seumpama nyamuk katanya kan. Iya. Nah dari nyamuk ini buktinya ada perusahaan anti nyamuk, autan gitu kan. Iya, di situ keuntungan. Kan di sini nih. Jadi memiliki siklus masing-masing, keseimbangan kan gitu. Bukan kita berarti di sini kalau kita orang lingkungan hidup itu lebih mementingkan hajatnya satwa daripada hajatnya manusia. Tidak, keseimbangan alam dan keseimbangan siklus hidup antara manusia dan alam sekitarnya. Itu dia. Kita baliklah ke masalah kayu kapur tadi. Sebenarnya apa yang istimewa dari kayu kapur yang terdapat di Subuh Salam ini, Bang? Khususnya di Tahura ini. Apa yang menjadi istimewa di sini? Apa nilai historisnya lah? Nah, gini dia. Selain nilai historis, pohon kapur ini kan merupakan pohon yang dicari-cari. Salah satu untuk kebutuhan bahan konstruksi. Nah, ini kegunaannya sangat tinggi ya. Iya. Nilainya pun sangat mahal. Jenis pohon kapur ini. Di samping itu juga selain kayunya, kapur ini juga memiliki getah. Kalau dikatakan itu umbil. Getahnya. Ini yang saya bilang kalau saya baca beberapa sumber literatur yang ada yang erat kaitannya dengan sejarah Mesir kuno. Dulu di Pelabuhan Barus, para pembisnis rempah itu kalau datang ke Barus itu membeli kapur barus. Disitulah dia cikal bakal penamaan itu kapur barus ya. dan kemenyan. Di situ masa kerajaan Mesir kuno dulu namanya dikenal itu adalah kapur barus. Iya. Namun juga pernah saya baca artikel di media Tempo menyebutkan tenggelamnya kapur barus. Kayak judul film tuh, Bang. Tenggelamnya kapal Panduit kan? Tenggelamnya kapal apa? Kapal Panduit itu kan judul film tuh. Ini kapal barus dia. Jadi tenggelamnya kapur barus yang ditulis di dalam artikel Tempo itu ya soal peradaban dan pergeseran zaman. Kenapa lalu muncul penamaan kapur singkil atau kapur singkil? Nah, pada masa itu di era kemerdekaan banyak kegiatan HPH di sini. HPH itu adalah hak pengelolaan hutan. Perusahaan-perusahaan HPH di wilayah kesingkilan yang menjajal, kita katakanlah ya, menjajal hutan-hutan dan pohon kapur dan selainnya, sehingga dari situlah muncul ini kapur dari mana? Dari singkil. Kapur dari mana? Dari singkil. Kapur dari mana? Sehingga Tempo bilang tenggelamlah penamaan kapur barus itu bergeser kepada penamaan kapur singkil. Kalau dulu memang dikenal kapur barus, kenapa? Di situ dulu pusat perdagangan. Kenapa dibilang kenal kapur barus? Bisa saja kapur itu juga tidak dari barus, bisa saja mungkin di daerah areal kalau hari ini Pak Barat kan, tapi karena memang di situ pelabuhannya terpusat ya, orang asing, orang yang datang, orang pedagang menyebutnya ini kapur dari kapur mana? barus ya. Sama seperti kita mau kemana katanya kan, ke Medan kita bilang, padahal cuma sampai Pancur Batu kan. Iya, udah masuk wilayah Medan katanya. Ini pun begitu. Ini dari mana? Enggak mungkin dijelaskan secara detail. Tadi saya tanya pedagangnya, dia bilang kapur ini, umbil ini dari hutan Pak Barat. Mungkin kan tadi setelah sampai di sana mana kapur barus, mana kapur barus, mana kapur barus. Itu kata pengepul kan. Iya, betul. Yang kali itu ya rempah-rempah ini dijadikan juga bahan-bahan herbal ya, untuk terkhusus seperti yang saya baca di literatur tentang Mesir kuno itu. Ini untuk keperluan pengawetan mayat. Pengawetan mumi ya. Mumi. Itu yang saya baca ya. Menyaksikan nggak juga. Saya baca lah. Begitulah literatur lah yang saya baca. Langsung nih terakhir Bang, ini udah agak lama juga kan, mana tahu Abang nanti ada kegiatan lain kan. Sampai sore Bu. Begitu. Bisa lanjut kita nih ke sore kan. Iya. Panjang. Oh gitu nih Bang. Minum dulu. Oh ya, silakan Bang. Oh, silakan minum lah Bang. Tuan rumah minumnya. Salah gitu ini kan.
Gini lah bang, harapan abang untuk Tahura ke depan gimana nih bang? Harapannya saya, jadilah Tahura yang sebenarnya, dikelola dengan arif dan bijaksana, supaya bagaimana wujud pelestarian endemik pohon kapur yang satu-satunya peruntukan konservasinya di dunia cuman ada di Suku Salam ini menjadi ikon, sekaligus menjadi ikon. Di sisi lain, potensi-potensi nilai konservasi yang saya katakan tadi, NKT ya, NKT nilai cukup konservasi tinggi di dalam Tahura itu dapat terjaga, walaupun dapat dilestarikan lagi, dikembalikan kepada posisi semula, tapi setidaknya sisa-sisa ini dapat terjaga. Kedua, apabila ini terkelola dengan baik, tentunya akan membawa nilai ekonomi tersendiri kepada daerah ini dan kepada warga sekitar. Yakinlah. Ya, khususnya warga sekitar itu ya. Karena kenapa saya hakul yakin ya, dengan sekian lamanya saya aktif di dunia konservasi ini, cukup mengetahuilah apa yang bisa menjadi timbal balik terhadap daerah. Karena kalaupun misalnya kawasan itu kita rusak, toh kita juga nanti yang akan repot. Karena apa? Pasti terjadi longsor. Itu salah satunya akses ya. Iya, akses jalan. Akses 8 kabupaten kota di Aceh ke Medan loh. Penghubung ya. Penghubung. Nah, kita nggak ada lah. Simpel-simpelnya ya, biarlah kawasan Kedabuhan itu yang cuman luasnya sekitar 1.500 hektar ini sama-sama kita jaga, supaya esok penerus-penerus kita tahu apa itu sejarah, supaya penerus-penerus kita juga memiliki karakter. Karena penerus yang tidak berkarakter itu adalah penerus yang tidak memiliki sejarah di dalam dirinya. Kalau dia paham sejarah di dalam dirinya, termasuk yang berhubungan yang saya katakan tadi, ini berkaitannya dengan Mesir kuno, otomatis penerus itu berkarakter. Itu salah satunya ya, bukan penunjang utama. Itu jangan nanti dibully ya. Yang komen paling awalnya. Ketahuan orang yang mana bang ya. Ketahuan. Langsung paling atas nanti nampak tuh nama dia di atas. Kemudian itu juga saya concern juga memang selalu untuk menggali potensi-potensi terkait Tahura ini. Sudah beberapa artikel yang saya tulis ya, dimuat di beberapa media online yang lain. Tujuan saya ya hanya pertama, selain saya hobi menulis, saya juga ingin menukilkan sejarah. Jadi kalau kita hidup, manusia itu meninggalkan nama katanya kan, bukan gading kan, bukan belahan. Saya meninggalkan nama arung, bukan. Yang dikatakan nama itu adalah sejarah, menukilkan sejarah. Jadi kalau kita mati, maka yang akan dikenal orang adalah sejarah kita, baik itu plus minusnya. Saya merasa ya, peran saya, kapasitas saya, dan pemahaman saya di dunia lingkungan hidup ini, ya ini yang mungkin nanti akan saya tinggalkan buat ya halayak ramai ini kan, halayak ramai ini. Ya walaupun hanya secuil, tapi itu memiliki manfaat juga. Nah itu, saya rasa itu. Ini udah agak-agak melo nih. Agak melo, nggak apa-apa tuh bang. biar lebih menghayati nanti itu. Tapi terima kasih nih. Oh ya, kami juga terima kasih bang. Saya senang kalau ada ruang-ruang diskusi seperti ini ya, kita buka ya. Karena saya ingin ya, khususnya pemuda di Suku Salam ini secara berpikir lebih banyaklah membuka ruang diskusi. Jangan tegang-tegang kali membaca berita yang tegang kan. Kalau tegang ya seratnya juga ketat, jadi ya emosinya tinggi, nanti ya kasus orang sutut di rumah sakit itu banyak jumlahnya kan. Jadi ya good luck buat ini. Jadi terima kasih buat adindaku. Siap bang, kita akan lanjutkan perjuangan kita. Kita lanjut lagi di apa? Jadi saya sekarang ini fokus ya di sektor persawitan lah ya. Sektor persawitan ini bukan saya mau menanam sawit atau mendodos, bukan. Tapi bagaimana mendorong kebijakan sustainable palm oil itu terwujud di Suku Salam.
kita berkebun, rakyat sejahtera, hutan tetap lestari. Nah, itu tujuannya. Itu tadi kalimat yang paling penting ya dari Bang Arul. Kami dari Sound Corner, sampai jumpa lagi.